warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang materi akad ijarah. Apa sih akad ijarah itu? Tetapi sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Sebab pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Nisa Azalia. Saya Aulia Hemawati. Saya Laila Tufikian Nurrohman. Saya Rubaida Rahman. Saya Jufan Kanamoy. Nama saya Lazar Gunawan Wibisono. Nama saya Amal Nur Lubis. Nama saya Binaya. Perkenalkan, nama saya Francisca Endala Rasati Situmorang. Nah, kata ijarah berasal dari bahasa Arab al-ajar yang artinya pertimbangan, kompensasi, imbalan, atau substitusi. Akad ijarah adalah kegiatan di mana sebuah lembaga keuangan menyewakan sesuatu dengan membebankan biaya sewa seperti yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, secara sederhana, pengertian akad ijarah adalah perjanjian dalam hal sewa menyewa. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, lebih lengkapnya mengenai apa itu akad ijarah akan dibahas dalam artikel ini. Nah, apa itu akad ijarah? Pengertian akad ijarah adalah suatu perjanjian yang bertujuan untuk memindahkan manfaat atau hak guna suatu barang selama periode masa berlaku akad ijarah, yaitu setelah pembayaran pas sewa, tanpa diikuti oleh pergantian kepemilikan atas barang tersebut. Next. Pengertian akad ijarah menurut Undang-Undang Dasar. Menurut Undang-Undang Dasar Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pengertian akad ijarah adalah perjanjian penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang yang didasarkan pada transaksi sewa menyewa, di mana pemindahan ini tidak diikuti dengan perpindahan kepemilikan barang itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah, akad ijarah adalah suatu perjanjian di mana salah satu pihak menyewakan hak atas asetnya kepada pihak lain berdasarkan biaya dan periode sewa menyewa yang telah disepakati. Next. Materi selanjutnya adalah pengertian akad ijarah menurut para ahli. Menurut Rusmadi Usman, pengertian akad ijarah adalah akad sewa menyewa suatu barang milik pihak bank atau muajir oleh pihak nasabah atau penyewa, biasa disebut mustajir, di mana nantinya setelah masa berlaku akad berakhir, barang sewaan tersebut akan dikembalikan kepada muajir. Yang kedua, menurut Wiku Suryamurti, pengertian akad ijarah adalah sebuah perjanjian di mana pihak pemilik barang atau pemberi sewa berkomitmen untuk memberikan hak guna atau manfaat barang tersebut kepada penyewa selama masa berlaku akad ijarah, dengan senantiasa mengikuti kewajiban sebagai penyewa, yaitu membayar biaya sewa ujrah. Yang ketiga, menurut Syafi'i Antoni, ijarah adalah akad perpindahan hak guna atas barang atau jasa melalui sewa tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Next. Sumber hukum ayat ijarah adalah mubah atau boleh, yaitu apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Islam. Berikut adalah beberapa dasar hukum yang diperbolehkan ijarah berdasarkan Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Quran Surah Al-Zukhruf ayat 32. Berikutnya adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 233. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Takwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa
Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Lalu sumber hukum selanjutnya yaitu sunnah. Yang pertama diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu yang kedua yaitu dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda, "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering." Hadis riwayat Ibnu Majah. Lalu yang ketiga, barang siapa memperkerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya. Hadis riwayat Ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri. Lalu yang terakhir dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, "Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan emas atau perak." Hadis riwayat Nasa'i. Saya akan membahas rukun akad ijarah. Beberapa rukun ijarah. Yang pertama ada pernyataan ijab kabul atau pernyataan sewa dari kedua pihak. Yang kedua ada pihak yang melakukan akad, terdiri dari pemberi sewa dan penyewa. Yang ketiga, manfaat dari aset yang disewakan dalam ijarah harus dijamin oleh pihak yang menyewakan, dan pihak penyewa wajib menggantinya dengan pemberian upah. Yang keempat, dalam suatu perjanjian sewa-menyewa penting untuk selalu memperhatikan syarat-syaratnya agar proses transaksi dapat terjalin secara sah. Berikut adalah syarat akad ijarah yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, pihak penyelenggaraan akad, baik penyewa maupun yang menyewakan, tidak atas keterpaksaan. Kemudian orang yang tidak sah melakukan akad ijarah adalah orang yang belum dewasa atau dalam keadaan tidak sadar. Yang kedua, objek yang disewakan harus berwujud sama sesuai dengan realitas dan tidak dilebih-lebihkan sehingga meminimalisir unsur penipuan. Yang ketiga, kegunaan dari objek yang disewakan merupakan sesuatu yang bersifat mubah, dibolehkan atau bukan haram. Pemberian imbalan atau upah dalam transaksi ijarah harus berwujud sesuatu yang dapat memberikan keuntungan bagi untuk penyewa. Materi selanjutnya adalah jenis akad ijarah. Kita tahu bahwa skema akad ijarah adalah menyewakan jasa dan barang dengan imbalan berupa upah. Di dalamnya terdapat jenis akad ijarah yang terbagi, yaitu pertama ijarah wa iktikna atau al-ijarah muntahiyah bitalib. Di dalam jenis ini termana suatu perjanjian pemindahan hak milik atas suatu benda yang disewakan pada suatu waktu tertentu. Yang kedua ijarah tuma al-bai, penyewa akan menyewa sebuah barang dan bertujuan membeli barang, sehingga di akhir masa sewa barang tersebut menjadi hak miliknya. Yang ketiga ijarah mausufa bi al-dima, menerangkan dengan jelas perihal keuntungan dan jasa yang disewakan, namun tidak dengan properti yang menghasilkan manfaat. Yang keempat ijarah manfaat, yaitu memiliki objek sewa berupa aset tidak bergerak seperti pakaian, perhiasan, dan lain sebagainya. Yang kelima ijarah pekerjaan, mengarah kepada penyewaan objek pada pekerjaan, yakni seperti memperbaiki barang, mengantar paket, dan lain-lain. Yang keenam ijarah asli, melakukan transaksi sewa menyewakan terhadap objek yang disewa namun tidak ada perpindahan hak pemilikan. Yang ketujuh ijarah lanjut, kegiatan lebih lanjut perihal menyewakan aset yang telah disewa pemilik kepada pihak lain. Sekarang kita masuk ke dalam contoh akad ijarah. Contoh dari akad ijarah adalah ketika ada seseorang yang sedang mencari bangunan untuk dijadikan tempat usaha. Kemudian ia pergi untuk bertemu dengan pihak yang menyewakan properti. Setelah ia ditunjukkan bagaimana detail serta keadaan bangunan tersebut, akhirnya penyewa setuju untuk menyewa properti tersebut. Maka dibuatlah kesepakatan antara kedua belah pihak. Setelah keduanya ini menyetujui kesepakatan tersebut, selanjutnya maka pihak penyewa dapat menggunakan seluruh manfaat dari bangunan dan yang menyewakan juga akan mendapatkan manfaat melalui upah.
Nah, hal tersebut tadi merupakan contoh bagaimana akad ijarah itu bisa terjadi. Nah, kemudian jika dibandingkan dengan akad lain, kelebihan akad ijarah adalah dalam hal objek transaksi. Akad ini lebih fleksibel. Selain itu, bila dibandingkan dengan investasi, risiko usaha akad ijarah ini juga lebih rendah karena pendapatan sewanya yang cenderung tetap. Setelah membahas materi akad ijarah, kita sampai pada penghujung yaitu kesimpulan. Akad ijarah adalah suatu perjanjian yang bertujuan untuk memindahkan manfaat hak guna suatu barang selama periode masa berlaku akad ijarah, yaitu setelah pembayaran upah sewa tanpa diikuti oleh pergantian kepemilikan atas barang tersebut. Aset yang digunakan sebagai objek ijarah ini merupakan aset yang dapat ditransfer atau memiliki manfaat dalam jangka panjang, bukan sekali konsumsi. Dalam pelaksanaan akad ini, pemberi sewa diwajibkan untuk menyediakan aset yang dapat digunakan atau dapat diambil manfaat darinya kepada penyewa selama periode akad dan memberikan hak kepada pemilik sewa untuk menerima upah sewa. Akad ijarah ini diatur dalam landasan syariah yang terdapat pada Al-Quran dan juga hadis. Sekian materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.